Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bertemu kembali dengan RHS, Renungan Harian Sulung. Saya melanjutkan terus dari Injil Yohanes yang sekarang sudah sampai ayat 24 hingga yang ke-27 dari pasal 1. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui renungan harian sulung ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama, saling dikuatkan, saling menguatkan, saling menolong dan ditolong, saling mengasihi dan dikasihi, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Siapkan kami Tuhan hari ini untuk boleh belajar bagaimana Yohanes Pembaptis memanggil untuk memberikan firman Tuhan dan membaptis orang-orang yang bertobat, yang percaya kepada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat yang ke-24 saya bacakan ya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi dia di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Kita lihat saudara di dalam ayat 26, Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku membaptis dengan air. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, firman Tuhan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu betul-betul membuat banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka percaya, mereka datang kepada Allah dan mereka minta ampun. Dan orang-orang yang bertobat, orang yang kembali datang kepada Allah itu, mereka yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang-orang Farisi itu, saudara, ya, merasa gak enak. Ya, atau merasa juga saudara ada kecemburuan yang luar biasa kalau Yohanes Pembaptis tiba-tiba orang yang baru dan kemudian banyak orang yang mendengar, banyak orang yang bertobat, sementara dia terus melayani di bait Allah, saudara, dengan rutinitasnya, saudara, nggak ada orang yang bertobat. Lalu dia datang, saudara, kepada Yohanes Pembaptis dan mengatakan, mengapa kamu membaptis jika engkau katakan engkau bukan Mesias atau engkau bukan Elia? Saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Dia mengatakan, aku membaptis dengan air. Saudara, itulah jawaban Yohanes Pembaptis bahwa aku membaptis mereka dengan air. Artinya apa, saudara? Yohanes ingin melakukan bahwa baptisan air yang dia lakukan itu sebagai tanda pertobatan. Bahwa ternyata orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang sadar akan dirinya, sadar akan hidupnya, sadar apa yang dilakukannya jauh dari apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ketika firman Tuhan diberitakan,
betul-betul menggerakkan hati mereka. Mereka datang pada Allah, mereka menangis kepada Allah, mereka minta ampun, mereka sungguh-sungguh bertobat dan menjalani hidup yang baru. Nah, kepada mereka itulah Yohanes Pembaptis membaptisnya. Mereka datang kepada Allah untuk mohon pengampunan yang daripada Allah. Jadi dengan demikian saudara, Yohanes Pembaptis ingin menyatakan bahwa hanya Allah saja yang menghapus dosa mereka, maka mereka datang kepada Allah. Hanya Allah saja yang mengampuni dosa mereka, maka Allah yang menghukum mereka ketika mereka berdosa, ketika mereka ada dalam kebinasaan. Dikatakan upah dosa ialah maut. Oh saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan jangan sampai Allah menghukum engkau. Dan disitulah mereka bertobat. Mereka datang dan mereka minta ampun kepada Allah. Mereka mohon belas kasihan kepada Allah sehingga Allah mengampuni segala dosanya. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, datanglah, aku membaptis kamu dengan air. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Apa yang dapat kita ambil di dalam renungan hari ini, saudara? Saudara, kita dapat mengambil bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan seseorang. Yohanes Pembaptis memberitakan firman Allah bekerja dan orang itu sadar akan dirinya, datang kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Maka yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah saudara dan saya dibaptis? Dengan perkataan lain, ketika pertanyaan sudahkah engkau dan aku dibaptis, dengan lain kata, sudahkah hidupmu dan hidupku sebetulnya bertobat, datang kepada Allah, minta belas kasihan, minta pengampunan Allah, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Allah saja yang boleh mengampuni segala dosa kita. Atau yang kedua, oh ya, saya sudah dibaptis kok. Dan ketika jawaban oh ya, saya sudah dibaptis, maka pertanyaan selanjutnya, sudahkah saudara dan saya hidup dalam pertobatan? Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Kita jalani hidup dalam pertobatan. Kalau sudah bertobat, ayo hidup kita juga sebagai orang yang bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Allah. Dan kita mohon pengampunannya dan kita hidup di dalam pertobatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika firman-Mu ya Tuhan boleh mengingatkan kami semua bahwa ketika kami sudah dibaptis, yang berarti kami sebetulnya sudah bertobat. Datang kepadamu mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam hidup kami ini, hidup yang kami jalani adalah hidup yang sesuai dengan pertobatan kami. Setiap hari menjadi manusia ciptaan baru sebagai orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih, berkati kami semua. Perjalanan hidup kami, Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa saudara dalam RHS yang akan datang. Tuhan memberkati.